Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channelnya Agung Yustian. Oke, jadi pada video kali ini saya akan mencoba untuk membahas mengenai seputaran tentang technical analysis atau prediksi mengenai tentang top 10 dari cryptocurrency. Tentunya yaitu ya dari ranking pertama sampai ranking 10 aja yang akan saya bahas, dan kemungkinan ini akan menjadi momen-momen di mana kalau kripto ini akan bull pada dalam waktu dekat ini. Oke teman-teman, kita langsung aja, let's go. Oke teman-teman, jadi sebelum kita mulai saya akan membahas dulu di coinmarketcap.com. Jadi di sini pada saat ini yaitu di tanggal 22 Maret 2023. Jadi total the global crypto market cap pada saat ini yaitu mengalami peningkatan sebesar 1,31%. Padahal ini untuk di Indonesia itu lagi merah ya tanggal 22 ini, yaitu pada ada yang namanya itu nyepi, harga nyepi. Tapi untuk kripto ini karena sifatnya itu internasional nggak berpengaruh sama sekali teman-teman. Jadi sini pada saat ini untuk total globalnya itu sekitaran 1,18 triliun US dollar dengan mengalami peningkatan sebesar 1,31% teman-teman. Dan untuk si Bitcoin itu mengalami peningkatan sebesar 0,060 dan sekarang itu berada di angka 28.194 US dollar. Kemudian untuk Ethereum mengalami peningkatan sebesar 1,81% yaitu dengan di harga kisaran harga sekitar 1.752.067 US dollar teman-teman. Oke, kita langsung aja masuk ke technical analysis. Pertama kita lihat dari kondisi poin yang peringkat di yang ke-10 ya di sini ya untuk Solana. Untuk Solana itu sekarang itu titik supportnya itu yaitu di angka sekitaran 16,15 US dollar sampai ke kisaran sekitar 18,18 US dollar teman-teman. Dan sekarang itu berada di kisaran sekitar 22,61 US dollar teman-teman. Tapi untuk resistannya ini di sini sangat kuat sekali karena kalau misalkan kita ambil ini ya kisaran di sini untuk daerah ini itu yaitu di kisaran sekitar 27,64 US dollar sini, karena di sini ada yang namanya itu berapa kali ya di sini menjadikan supportnya dia. Oke, kemudian di sini juga beberapa kali hampir menyentuh tapi dia nggak sanggup untuk mempertahankannya sehingga dia itu kembali lagi ke area bearishnya. Oke teman-teman, sekarang kalau misalkan kita coba lihat untuk si awal dari kenaikannya itu di kisaran sekitar 193% teman-teman, itu dari sekitaran di akhir tahun 2022 ya, berarti udah sekitar 3 bulan itu mengalami peningkatan sebesar 193% teman-teman. Oke, sekarang kalau misalkan kita coba ambil juga ya dengan menggunakan yang namanya itu trend base Fibonacci extension ya. Kalau misalkan kita coba lihat di sini, kemudian kita tarik ke area yang paling tinggi, kemudian kita tarik lagi ke area yang paling bawah. Oke teman-teman, maka the next targetnya itu pada saat ini yaitu di kisaran sekitaran sini nih 25,01 US dollar atau di angka 0,5. Sebelum kalau misalkan dia itu mampu untuk berhasil keluar dari sini di area 27,64 US dollar, maka the nextnya itu ya sekitar 30,14 US dollar atau di angka sekitar 0,786 gitu teman-teman, untuk prediksi dari yang namanya itu si Solana. Kemudian kalau misalkan kita coba dia prediksinya yaitu menurut dari coinpedia.org, di sini untuk 2023 itu potensial longnya itu di sekitaran 22,18 US dollar. Sekarang ini di angka berapa? 22,56. Ini berarti udah termasuk pada saat ini itu sudah termasuk yang di potensial low-nya dari si Solana ini. Kemudian rata-ratanya mungkin di kisaran sekitaran di range-nya itu sekitaran 22 sampai ke 29 ini untuk pertengahannya, jalur pertengahannya 29,68 US dollar. Kemudian untuk di potensial high-nya di akhir tahun 2023 ini yaitu di kisaran sekitar 36,87 US dollar teman-teman. Solana sampai ke sekarang di sekitaran di area di tahun 2030 yaitu di sekitaran 247,13 US dollar. Sekarang kita coba lihat ya, 247 itu berarti mungkin balik lagi ke
ini ya hampir mau mendekati ke yang namanya itu ATH-nya ya, all time high-nya, tapi enggak apa ya 247, berarti dia menurut si Coinpedia.org ini kemungkinan 247,13 US dollar, berarti dia sebelumnya itu di 262, berarti nggak nyampe ke ATH-nya untuk si Solana menurut si coinpedia.go.org. Oke, ini untuk yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, saya akan coba bahas mengenai Polygon. Oke, kita coba lihat untuk si Polygon Matic di sini. Oke, untuk si Polygon di sini, kalau misalkan kita coba lihat, ini masih loading nih guys. Nah, ini kalau kita coba lihat di sini, yaitu untuk sudah membentuk yang namanya itu apa ya, bullish trend ya, bullish trend di sini rapi sekali teman-teman. Di sini berapa kali, 1 2 3. Ini juga sama, resistennya juga rapi sekali. Tapi pada saat ini untuk si Polygon ini berada di kisaran sekitaran 1,14 US dollar dengan supportnya itu di kisaran sekitar 0,9 sampai ke angka 0,98 US dollar, 0,93 ya, 0,94 sampai ke 0,98 US dollar. Maka untuk resisten yang pertamanya itu ya di kisaran sekitaran 1,22 sampai ke 1,25. Sekarang kita coba menggunakan trend base Fibonacci extension teman-teman. Kita tarik ke sini, kemudian tarik ke sini, kemudian tarik ke sini. Maka menurut trend base Fibonacci extension, next targetnya itu ada di kisaran sekitar 1,3445. Kalau misalnya kita coba tarik garis ya di sini ya, maka ini adalah berbarengan dengan yang namanya itu di area ini teman-teman, di area apa ya, resisten di sini. Kalau misalkan kita coba lihat ke sini, sampai nggak di sini? Iyalah di kisaran sini teman-teman, di kisaran sini. Oke, sekarang kita coba untuk di ini ya, di menurut prediksi dari si coinpedia.org. Untuk si potensial low-nya pada saat ini di kisaran 0,95. Berarti ini udah masuk ya ke dalam potensial low dari si Matic Polygon. Kemudian untuk rata-ratanya, untuk average-nya yaitu sekitaran 1,414, sampai untuk potensial high-nya yaitu sekitaran 1,835 US dollar. Kita coba lihat 1,835 US dollar itu berarti sekitaran sini. Kalau misalkan kita coba tarik ya untuk daerah ini ya, sekarang mungkin dari di titik ini ya, ini sampai ke 185 ya, 185. Bisa kemungkinan dia itu mengalami kenaikan sebesar 95 sampai 100% kemungkinan teman-teman. Oke, kemudian untuk si Polygon di sampai akhir di 2030 itu mengalami peningkatan sebesar sampai ke angka 23 US dollar. Kalau misalkan kita coba lihat 23 US dollar, berarti di kisaran berarti enggak udah beribu-ribu kali lipat ya. Udah lebih dari, gila ini 23 US dollar ya, 23 US dollar. Wah, ini sangat, wah, sampai ke sini ya guys menurut dia. Akhir tahun 2030 itu berarti sekitaran 2000-an persen kemungkinan ya. Oke, mungkin begitu aja ya untuk si Matic Polygon teman-teman menurut coinpedia.org. Oke, kita sekarang lanjut ke yang ketiga yaitu Dogecoin. Untuk si Dogecoin sekarang posisinya itu adalah seperti ini. Dia itu membentuk yang namanya itu apa ya, bearish ya, bearish trend. Di sini bearish trend dengan dari tertingginya itu atau ATH-nya itu di angka 0,7, sedangkan all time low-nya pada saat ini itu sekitar 0,05 US dollar. Maka dia itu membentuk yang namanya itu triangle pattern tapi membentuk bearish trend teman-teman. Kalau misalkan dia itu mampu untuk keluar dari yang namanya itu bearish trend ini, kemungkinan dia apa ya, untuk resisten yang berikutnya itu di kisaran sekitaran ada sini mungkin teman-teman, kisaran sini. Kalau misalkan dia itu mampu ya untuk keluar dari bearish trend ini, kemudian dia akan naik ke sini, celong ke sini, baru dia turun lagi. Begitu teman-teman untuk si Dogecoin ini. Sekarang kita coba untuk di sini ya. Dogecoin itu 2023 itu ya dia masih belum apa ya, kalau misalkan dari grafik ini masih landai-landai aja. Kemudian dia mungkin kemungkinan akan ngacengnya itu di sekitaran tahun 2025, maka dia itu akan ngaceng kencang banget. Untuk potensial low-nya pada saat 2023 itu yaitu sekitaran 0,079, potensial high-nya 0,158.
wah jauh ya, jauh sekali teman-teman. Oke, sebenarnya untuk sampai di akhir tahun 2030 itu sekitaran 1,4 ya untuk potensial high-nya. Potensial low-nya 1,15, 1,34. Kita coba cek di sini, misalkan kita ambil dari sini ya 1,34. Ini sangat wah, berarti melebihi yang namanya itu ATH ya. 1,34 itu berarti kisaran segini teman-teman. Dia udah mampu melewati yang namanya itu apa ya, ATH-nya. Jadi mengalami kenaikan sebesar 2000%. Ini menurut coin.org, coinpedia.org. Oke, begitu. Kemudian kita langsung aja ke yang berikutnya, itu dengan Cardano teman-teman. Kita coba cek untuk si Cardano. Oke, ini untuk Cardano. Jadi Cardano pada saat ini itu untuk ATH-nya itu di sekitaran 3 ya, hampir 3 dolaran, 3 dolaran, yaitu di sini 3,09. Sementara pada saat ini itu ada di angka sekitaran 0,3733. Dan pada saat ini untuk si titik terendahnya itu di sana sini, ini untuk supportnya dia. Karena di sini udah apa ya, kelihatan lah ya. Ini itu ada supportnya sekitaran 0,2 sampai ke sekitaran 0,3 US dollar. Gitu teman-teman. Maka kalau misalkan kita coba tarik untuk menggunakan trend based Fibonacci extension, tarik dari sini sampai ke area sini, kemudian ke bawah sini, maka the nextnya itu adalah yang penting itu bisa melewati yang namanya itu resisten di area ini sekitar 0,35 sampai ke 0,38. Maka the next berikutnya itu sekitar 0,38 sampai ke 0,445 US dollar. Ini untuk Cardano ya, tapi menurut Eco Similitary Cumulative Lux Algo, dia akan mengalami nggak akan kuat di sini, kemungkinan dia akan balik lagi ke bawah sampai ke area yaitu di mana titik supportnya dia itu sekitaran 0,28an ya tadi ya. Oke, kemudian kalau misalkan kita coba lihat untuk dari segi chartnya dari si Cardano, dia juga sama, dia itu sama dengan Dogecoin tadi ya, landai, tapi dia itu akan mampu terbang itu di tahun 2025. Jadi teman-teman jika ingin untuk invest jangka panjang ini sangat bagus sekali untuk Cardano. Bahkan potensial high-nya dia itu untuk di tahun 2030 itu bisa mampu ke angka 4,1 US dollar teman-teman. Oke, begitu untuk Cardano. Kemudian untuk XRP. Untuk XRP kemarin ya dia tuh ngaceng tinggi banget sini. Dia tuh untuk XRP kalau misalkan kita coba lihat ini menggunakan time frame dari daily ya, time frame daily. Dia tuh udah membentuk yang namanya itu symmetrical triangle pattern ya. Tapi dia tuh mampu breakout di area sini. Ini rapi sekali symmetrical triangle patternnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia yang ke-9-nya dia mampu breakout keluar di area symmetrical triangle patternnya. Maka resisten yang berikutnya yaitu di angka sekitaran 0,47 sampai ke angka 0,53 ya untuk si XRP ini. Dan ini ya adalah kemungkinan dia itu akan supportnya itu di area sini teman-teman, di area sekitaran 0,38 sampai ke angka 0,39. Kemungkinan dia itu karena dia itu udah menyentuh ke arah sini, ini ada balok yang cukup kuat ya, karena ini saya menggunakan time frame dari daily. Ada balok yang cukup kuat dari seller, maka dia itu kemungkinan akan sideways mungkin di area sini teman, di area antara sekitaran 0,47 sampai ke angka 0,39 atau 0,38. Mungkin akan sideways yang sangat apa ya, yang sangat besar sekali untuk sidewaysnya untuk dari si XRP. Kemudian kita coba untuk XRP dari segi yang namanya itu coinpedia.org ya. Di sini dia tuh kenceng ya, agak lumayan, nggak terlalu landai kayak yang tadi Cardano atau Dogecoin. Maka kalau sekarang lihat di sini potensial high low-nya untuk si XRP ini yaitu kisaran 0,585. Tapi sekarang dia itu udah di angka 0,4, dia belum mampu ke yang namanya itu 0,5 ya. Mungkin kalau misalkan dia itu udah mampu keluar di area resisten yang ini di 0,535, mungkin ini adalah yang disebut yang namanya itu potensial low-nya dari si XRP ini teman-teman. Oke. Kemudian untuk sampai ke potensial high-nya di akhir tahun 2023 ini atau misalkan beberapa bulan ke depan yaitu sekitaran 1,104. Kalau misalkan kita coba cek 1,104 ini dia itu sekarang di sini sampai ke 1,104.
mengalami kenaikan sebesar 135%. Tapi untuk di ATH-nya itu sekitaran 1,6 US dollar teman-teman. Oke begitu teman-teman. Kemudian kita langsung lanjut ke yang namanya itu BNB ya, Binance ya. Kita lihat ke koinnya si Binance. Oke, ini untuk Binance dia itu mengalami sideways yang sangat cukup panjang ya, yaitu di Mei, antara Mei sampai ke Mei 2022 sampai ke sekarang di 2023. Sideways-nya itu dia itu di area sekitaran di sini 184 US dollar sampai hingga ke area ini ya, sampai ke area 361,8 US dollar. Ini sideways-nya dia sangat panjang. Tapi sekarang dia itu udah berada di titik yang itu resisten yang sangat kuat super duper kuat sekali, karena dia udah beberapa kali dia coba untuk retest di area ini 1 2 3 4 5, ini yang ke-6, tapi dia masih belum mampu. Kalau misalkan kita coba lihat di sini ya, di sini ada balok kencang juga, mungkin karena diakibatkan ada yang namanya itu event pada saat ini, yaitu di malam ini, yaitu mengenai Fed press konferensi, kemudian FOMC, kemudian ada kenaikan suku bunga, yaitu Fed interest rate decision di sini. Maka ini patut untuk kita pantau ya teman-teman, yaitu nanti di sekitaran jam 1 malam untuk interestnya itu untuk forecast yaitu 5 ya, tapi mudah-mudahan aktualnya itu kurang dari itu teman-teman. Oke, ini untuk dari si BNB. Dia itu kemungkinan akan jatuh lagi kalau misalkan menurut Ecosia Military Cumulative Flux Ogo, itu kemungkinan dia itu akan jatuh lagi sampai ke bawah. Kemudian area sini, kemudian dia balik lagi ya. Mungkin ini akan menjadi yang namanya itu sideways yang sangat cukup panjang sekali teman-teman. Oke, ini untuk BNB. Kemudian kita lanjut ke Ethereum teman-teman. Untuk Ethereum ini adalah seperti ini. Sebenarnya ini agak mirip-mirip dengan si BNB ya. Sideways-nya ya cukup panjang. Resisten yang sangat kuat sekali itu di sekitar ini ya, di area yang namanya itu 2021 sampai ke area 1944 US dollar. Karena sini beberapa kali ya kita 1 2 3 ya. 3. Apakah dia itu mampu pada saat ini untuk retest lagi? Kemungkinan dia itu kalau misalkan ini menurut si Military Cumulative Flux Ogo, itu akan nyampe dulu ke sini. Kemudian di sini belum terbaca apa yang akan terjadi pergerakan di selanjutnya teman-teman. Tapi untuk supportnya pada saat ini yaitu di kisaran 1638 sampai ke kisaran 1658 US dollar. Kalau misalkan kita coba dengan menggunakan trend Fibonacci extension mulai dari sini sampai ke area sinilah ya, kemudian ke arah sini, maka dia itu udah mampu ya keluar dari angka di area 0,5 yaitu di sekitar 1640. Maka sekarang itu dia itu akan apakah dia itu mampu untuk keluar di area sekitaran 1790 ya. Dia itu mampu nggak keluar dari sini? Kalau misalkan mampu, mungkin dia akan serius agak panjang di area 1790 sampai ke angka sekitaran 1917 US dollar teman-teman. Sebelum dia itu menyentuh ke yang namanya itu resisten yang super kuat ini. Oke, kita coba lihat untuk dari segi yang namanya itu Ethereum di sini. Untuk Ethereum sama landai ya, landai mungkin dia akan terbangnya itu di sasaran sekitar 2025 antara sampai ke sekitaran 2030. Untuk potensial low-nya pada saat 2003 ini yaitu kisaran 1522 dan potensial high-nya yaitu sekitaran 1866. Kita coba cek ini 1800 ya, berarti ini udah mau memasuki yang namanya itu potensial high-nya dari si Ethereum. Makanya ini patut untuk berhati-hati teman-teman. Kemudian untuk si Binance, Binance udah tadi ya, Binance udah. Oke, kemudian kita langsung lanjut ke Bitcoin teman-teman. Untuk Bitcoin pada saat ini adalah seperti ini. Dia membentuk yang namanya itu chartnya itu apabila dia itu mampu untuk keluar di area ini ya. Ini seperti ini teman-teman. Ini rapi sekali 1 2 3 1 2 3 beberapa kali dia. Apakah dia itu mampu untuk keluar di area yang namanya itu sekitar 27.999 sampai ke area sekitar 28.600. Kalau dia itu mampu untuk keluar dari area sini, karena ini menjadi salah satu supportnya dia. Tapi di sini ada lagi yang lebih kencang lagi di sini, yaitu resisten yang lebih kuat lagi, yaitu sekitaran 31.000 atau 31.000 mungkin ya. Misalkan dia mampu keluar dari area sini, mungkin dia akan lebih lanjut ke penguatannya teman-teman. Tapi kalau misalkan dia itu nggak mampu, mungkin dia akan terjun lagi, nggak jauh lagi ke sini, ke bawah lagi, kan sampai ke area 19 ribuan lah, 19.000. Atau misalkan kalau udah di area 19.000 atau 20.000, mungkin dia akan melanjutkan lagi penguatannya sampai ke area
yang lebih jauh lagi mungkin sampai ke angka 30.000. Tapi mungkin tergantung dari yang namanya itu informasi dari si Fed nanti ya, untuk hasil Fed meeting Fed nanti malam. Oke teman-teman, kita kalau misalkan kita coba lihat di sini dari si Bitcoin prediksi. Ini landai juga santai slow. Potensial low-nya itu sekitaran 23.000, udah melewati, dan potensial high-nya itu sekitaran 43.959 US dollar. Ini masih jauh ya, sekarang itu ada di angka 28.000, tapi potensial high-nya itu di sekitaran 43.959. Sedangkan di tahun 2030 ada mencapai ke 347 US dollar, 347.000. Gila ini. Pantesan ya, ada informasi kemarin bahwa si bos Coinbase ya itu sampai taruhan, itu berani bahwa di akhir tahun 2023 ini atau misalkan di bulan Juni Juli ya, dia itu mampu katanya bisa sampai ke angka 1 miliar ya. Mungkin ini karena terlalu jauh sih kalau menurut saya. Kalau misalkan dicoba dilihat dari ini ya, coinpedia.org ini itu di sekitar tahun 2025 ya. Jadi ini juga masuk ke dalam kategori potensial high-nya. Begitu teman-teman. Oke. Oke teman-teman, mungkin begitu aja ya untuk video kali ini ya. Semoga menambah wawasan dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, disclaimer on dan year ya, karena saya bukan financial advisor teman-teman, dan pengendali keuangan teman adalah diri teman-teman sendiri. Oke. Happy next weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.